Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah raya minggu kita yang luar biasa. Dan saya percaya saudara juga dalam keadaan yang luar biasa bersama-sama di dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berdoa di dalam penantian. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Mulai ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca firman Tuhan. Ayat yang ke-12 mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca ini merupakan peristiwa lanjutan dari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab berkata bahwa murid-murid itu mereka kembali dari Bukit Zaitun, kemudian kembali ke kota Yerusalem. Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem, jaraknya Alkitab menulis seperjalanan sabat jauhnya. Kurang lebih sekitar 2,5 mil, saudara, dari kota Yerusalem ke arah Bukit Zaitun. Jadi kurang lebih sekitar 4 kilometer lah, saudara-saudara. Nah, seperjalanan sabat artinya, saudara, itu perjalanan waktu yang diizinkan di dalam Alkitab bagi orang-orang Yahudi ketika pada hari sabat mereka diizinkan berjalan hanya sejauh itu, saudara. Lebih dari itu tidak bisa, kan orang-orang Yahudi pada hari sabat mereka tidak boleh beraktivitas. Nah, ketika mereka tiba di kota kembali, mereka naik ke suatu tempat, di suatu ruangan di mana mereka menggunakan tempat itu untuk berdoa dan juga untuk bersembunyi, saudara, dari orang-orang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu yang tidak menyukai mereka. Nah, murid-murid Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa mereka berdoa dengan tekun, terus-menerus mereka berdoa dengan sehati, bersama-sama dalam menghadapi keadaan atau situasi yang ada. Ada dua hal atau ada dua sebab kenapa mereka berdoa dan menanti-nantikan pada waktu itu, saudara. Yang pertama adalah mereka berdoa karena mereka menantikan janji dari Tuhan Yesus tentang kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan mereka terima. Kita lihat sebelum kenaikan Tuhan Yesus, kita baca kemarin, saudara, dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus berjanji kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka memegang janji itu. Dan mereka menanti-nantikan janji itu bahwa mereka akan menerima satu kuasa. Roh Kudus turun akan mereka dan mereka akan menjadi seorang saksi yang luar biasa. Pada waktu itu mereka masih dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena mereka belum diubahkan, mereka belum menerima janji itu. Dan mereka berdoa untuk janji itu, saudara. Mereka mempercayai janji itu dan mereka berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, kenapa harus mereka berdoa, kenapa harus didoakan? Bukankah itu sudah dijanjikan? Nah, inilah uniknya, saudara, janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu dijanjikan memang, tetapi saudara harus mendoakannya supaya saudara menerimanya. Kenapa? Untuk menunjukkan ada satu keinginan yang besar pada kita. Ada satu kerinduan yang besar pada kita, saudara. Bahwa kita mau menerima janji itu. Nah, dengan cara berdoa kepada Tuhan, murid-murid menunjukkan
Bahwa mereka benar-benar menginginkan janji itu tergenapi, atau janji itu mereka terima dalam hidup mereka. Demikian pun saya dan saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau menginginkan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, atau dalam hidup saudara, maka engkau harus menunjukkan itu dengan doa yang penuh dengan kesungguhan, sehingga saudara bisa dapatkan atau mengalami janji dari Tuhan itu. Yang kedua, kenapa murid-murid itu berdoa, saudara? Karena keadaan pada waktu itu kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok para ahli-ahli agama yang tidak menyukai mereka, yang tidak menyukai Tuhan Yesus sehingga menyalibkan Tuhan Yesus. Dan itu masih dalam suasana yang seperti itu, saudara. Bahkan para ahli-ahli agama itu sangat menentang bahwa Yesus bangkit dan menyebarkan berita kebohongan bahwa murid-muridnya menculik mayat dari Tuhan Yesus dan menyembunyikannya. Dan menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, dan mereka sedang dalam keadaan yang dicari-cari. Jadi mereka harus bersembunyi. Mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, saudara. Situasi mereka tidak menyenangkan pada waktu itu. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, mereka menghadapinya dengan berdoa. Ini suatu contoh yang sangat baik buat saya dan saudara. Hari-hari ini, saudara, banyak orang dalam suasana seperti ini, banyak orang dalam keadaan yang amat sangat takut. Mereka khawatir, mereka gelisah, karena mereka takut akan terinfeksi dengan virus. Sehingga mereka banyak tinggal di rumah. Tetapi tidak cukup, saudara, kita hanya sekedar tinggal di rumah. Tapi saudara juga harus berdoa. Di dalam keadaan apapun juga, ketika saudara berdoa di dalam penantian, saya percaya mujizat Tuhan bisa terjadi, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana murid-murid Tuhan berdoa? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mereka berdoa sehingga mereka bisa mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan sekaligus mereka juga bisa menang atas situasi dan keadaan mereka pada waktu itu, saudara. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita cara mereka berdoa. Perhatikan ayat yang ke-14, ini yang membuat saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah berdoa di dalam penantian. Lihat, ayat yang 14 firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Yang pertama, kata yang kita temukan adalah Alkitab berkata, mereka semua bertekun. Terjemahan bahasa Inggris menulisnya dengan kata, saudara, continue. Mereka berdoa dengan continue. Mereka berdoa terus-menerus, tidak berhenti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kadang kita tidak melihat jawaban doa? Kenapa kadang kita tidak melihat kuasa doa, saudara, dalam kehidupan kita? Karena kita berdoanya, kadang sekali kita berdoa selesai, 2 kali berdoa selesai, 3 kali berdoa, kita tidak melihat jawaban, kita berhenti, kita menyerah, kita tidak mau lagi berdoa. Tetapi murid-murid Tuhan, mereka berdoa dengan cara yang berbeda. Alkitab berkata, mereka semua berdoa dengan bertekun. Terus menerus. Karena mereka percaya, dengan cara doa yang seperti itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda buat mereka. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, tentang ilustrasi tentang berdoa. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, di situ ada kisah perumpamaan bagaimana seorang janda yang tua, saudara, meminta supaya seorang hakim menolong dia. Dan ketika dia datang pertama kali, hakim itu menolak. Janda itu datang kedua kali, hakim itu juga menolak. Janda itu datang ketiga kali, hakim itu juga menolak. Tetapi janda ini tidak berhenti sampai di situ. Dia terus-menerus mendatangi hakim itu siang dan malam, Alkitab katakan. Sehingga akhirnya, di dalam ayatnya yang ke-6, dari Lukas pasal 18 itu, hakim itu berkata seperti begini. Ayat keempat, maaf, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun, perhatikan ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, perhatikan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan saudara, siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Sudah perhatikan saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana berdoa secara kontinu ini. Bagaimana berdoa secara terus-menerus ini, saudara. Ketika sama seperti seorang janda yang mendatangi seorang hakim yang jahat. Yang walaupun hakim itu adalah seorang jahat, tapi kalau didatangi terus-menerus, akhirnya si janda ini juga akhirnya dibela hak-haknya oleh sang hakim itu. Kemudian Tuhan bilang, hakim yang jahat saja itu bisa membela hak-hak dari si janda ini karena terus-menerus didatangi. Apatah lagi Bapamu yang di sorga, katanya. Tidakkah ia akan mengulur waktu ketika ada orang yang datang terus-menerus berseru-seru kepadanya. Saya percaya saudara, di dalam masa-masa penantian kita seperti ini, kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Kita menanti-nantikan masa virus pandemi COVID-19 ini selesai, saudara. Dan kita melakukannya dengan doa yang terus-menerus tanpa henti. Saya percaya dengan terus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Dengan terus mengucapkan hal-hal yang baik dan hebat, saudara. Tentang situasi kita dengan iman. Dan terus berdoa secara kontinu, saudara. Saya percaya pada akhirnya kita juga akan melihat keadaan menjadi baik. Luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya juga, saudara. Seperti si janda ini. Imannya tidak berhenti, kepercayaannya bahwa dia pasti akan ditolong ketika dia terus menerus. Dan mari kita juga lihat saudara bagaimana doa yang kontinu, yang tidak berhenti sampai melihat sesuatu terjadi. Itu di perjanjian lama juga diperlihatkan bagaimana seorang nabi yang hebat, yang pelayanannya penuh dengan mujizat, dia menurunkan api dari sorga saudara. Tapi lihat bagaimana cara dia berdoa. Mari kita lihat saudara, di dalam 1 Raja-Raja, sesuatu yang luar biasa dan saya suka saudara. Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-42 mulai. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-42 mulai. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkukkan ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika tidak ada hujan selama 3,5 tahun di Israel. Karena orang-orang Israel berhidup dalam dosa. Rajanya juga itu hidup dalam dosa, menyembah Baal. Dan setelah Elia membinasakan semua nabi-nabi Baal, dia pergi ke puncak gunung Karmel. Kemudian di sana dia berdoa supaya hujan turun kembali di Israel. Karena dia sudah menyucikan Israel, membersihkan penyembahan Israel dari nabi-nabi Baal. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, saudara, dia berkata kepada bujangnya, lihat, sudahkah ada awan di atas? Pergi naik ke tempat yang tinggi, lihat ke sana. Bujangnya pergi. Dan bujangnya tidak melihat apa-apa. Bujangnya balik dan berkata kepada Nabi Elia, dia tidak melihat apa-apa. Elia kembali berdoa.
meminta supaya turun hujan. Kemudian dia menyuruh lagi bujangnya pergi lagi. Dan bujangnya berkata, tidak ada apa-apa. Elia berdoa lagi. Kemudian dia menyuruh lagi bujangnya berkata, tidak ada apa-apa lagi. Sampai 7 kali, bayangkan saudara. Elia terus berdoa, dan akhirnya, pada ke-7 kalinya saudara, bujangnya itu berkata, wah Tuanku, mujizat terjadi. Itu tambahan kalimat dari saya saudara. Kenapa saya katakan mujizat terjadi? Karena dari jauh dia berkata, ada awan hitam dari laut di kejauhan. Wow, luar biasa. Kemudian Elia langsung berkata, katakan kepada Raja Ahab, cepatlah pergi. Karena hujan segera akan turun. Dan Alkitab berkata, dalam sekejap mata, turunlah hujan yang amat sangat lebat. Setelah 3,5 tahun, tidak pernah ada hujan di Israel. Apa yang saya ingin bagi buat saudara hari ini, saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan, kita lihat murid-murid Tuhan. Mereka berdoa untuk menerima 2 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama, janji Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk keadaan dan situasi mereka pada waktu itu. Dan Alkitab berkata mereka berdoa dengan tekun. Mereka berdoa, saudara, ya secara terus menerus tanpa henti, saudara. Kurang lebih 10 hari, saudara. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka berdoa di ruang atas tembok Yerusalem. Saya pernah ke sana, saudara. Dan saya ingin saudara melihat, ada rekaman video ketika saya di sana. Suasananya ketika naik ke tempat itu, saudara, ada suasana spiritual yang luar biasa yang saya rasakan. Minimal saya merasakannya, saudara. Ada suasana yang luar biasa di sana. Di tempat di mana Roh Kudus dicurahkan itu. Saudara bisa lihat rekaman videonya. Kita lihat sekarang. Shalom jemaat Tuhan, saat ini saya sedang berada di tempat yang sangat bersejarah bagi orang-orang Pentakosta karismatik. Karena di tempat ini yang dikenal dengan Upper Room, ruang atas tempat pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api pertama kali di Bukit Sion di Yerusalem. Inilah tempatnya, saudara-saudara, bisa lihat. Disinilah Roh Kudus dicurahkan di gereja pertama kali dan melahirkan gereja Tuhan pertama kali. Pengurapannya luar biasa, rasakan saudara. Merasakan pengurapannya luar biasa. Saudara lama, Tuhan memberkati dari ruang upper room. Kira masyaallah. Ya, itulah saudara-saudara peristiwa tempat di mana murid-murid Tuhan berkumpul di situ. Selama hampir kurang lebih 10 hari yang Alkitab berkata, mereka berdoa bertekun dengan sehati, saudara. Di situ mereka berkumpul, mereka mengunci diri di situ, saudara. Mereka berdoa dengan bertekun dengan cara seperti janda tadi dan juga Nabi Elia. Dia berdoa, mereka berdoa terus, saudara. Alkitab berkata mereka berdoa dengan tekun. Dan akhirnya, saudara, mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan. Yang kedua, saudara, mereka berdoa dengan kata Alkitab berkata, dengan sehati. Yang pertama, mereka berdoa dengan tekun, tidak berhenti. Kemudian yang kedua, mereka berdoa dengan sehati. Saudara. Dengan kesehatian, Alkitab berkata, saya minggu kemarin saya katakan, yang menyaksikan Tuhan Yesus naik hampir kurang lebih 500 pasang mata. Kemudian diperkirakan orang-orang yang berdoa itu kurang lebih hampir sekitar 300 orang. Saudara berdoa menantikan janji itu, saudara. Dengan sehati.
Terus menerus mereka sepakat bersehati berdoa. Kita menulis dalam bahasa Inggris, they are praying in one accord. Mereka berdoa dengan satu kebersamaan, saudara. Kata akord itu, saudara perhatikan di musik ada istilah akord di musik adalah kunci dari suatu nada dasar, saudara. Misalnya kunci C. Nah, setiap satu akord itu dia tidak terdiri satu not saja, saudara. Satu akord itu terdiri 3 not. Yaitu do, mi, sol. Jadi ketika do, mi, sol itu kalau di keyboard itu dipencet, ditendis bersama-sama, sudah ditekan secara bersamaan, maka menimbulkan satu akord nada dasar C. Jadi ada kesehatian di sana, saudara. Ada satu kuasa yang berbeda dengan doa yang dilakukan secara bersama-sama, saudara. Doa secara berkelompok, saudara. Nah, saya percaya ketika kita terus berdoa bersama-sama di dalam penantian, di masa-masa penantian kita seperti ini, saya percaya seluruh jemaat Tuhan juga berdoa, kami para hamba Tuhan berdoa, seluruh jemaat Tuhan di rumah juga berdoa, saudara. Bahkan seluruh umat Tuhan di Indonesia ini berdoa, bahkan seluruh dunia berdoa bersama-sama. Saya percaya mujizat itu pasti akan terjadi, saudara. Karena kuasa doa yang besar itu yang digabungkan secara bersama-sama, maka kuasanya akan sangat besar, saudara. Tapi masalahnya kenapa kita tidak melihat jawaban doa, saudara? Karena kenapa? Karena kadang kita katakan tadi, yang pertama, kita tidak berdoa secara kontinu. Kita tidak berdoa secara terus-menerus. Saudara nggak lihat terobosan, saudara nggak bisa melihat jawaban, saudara nggak melihat mujizat. Kenapa? Karena ketika 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, kita bosan. Sekarang banyak anak-anak Tuhan kalau sudah tanya, ayo berdoa buat virus COVID-19. Mereka merasanya, aduh saya sudah banyak doa. Saya sudah cukup berdoa, tapi kok nggak selesai-selesai? Dengar baik-baik, saudara. Mari kita berdoa seperti Nabi Elia. Mari kita berdoa seperti janda ini. Mari kita berdoa seperti murid-murid ini. Mereka berdoa sampai mereka melihat sesuatu terjadi. Sampai mereka melihat mujizat. Sampai melihat sesuatu yang ajaib terjadi, saudara. Karena kalau gereja sudah tidak mempercayai kuasa doa, kalau gereja mau berhenti berdoa, saudara, maka gereja tidak akan melihat apa-apa. Ketika umat Tuhan terus berdoa, saya percaya akan ada mujizat. Saya percaya kita pasti ujungnya kita akan melihat mujizat. Sama seperti yang dialami oleh janda tadi, sama seperti dialami oleh Nabi Elia. Dan juga sama seperti dialami oleh para murid. Masa penantian itu mereka berdoa dengan tekun, mereka berdoa dengan sehati. Dan akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata begini, Pak, kenapa sih Roh Kudus itu untuk diterima? Kenapa harus kita doakan lagi? Bukankah Roh Kudus itu sudah dijanjikan? Kenapa harus kita doakan lagi, Pak? Tadi saya katakan, saudara, pertama, bahwa dengan kita mendoakan janji Tuhan, menunjukkan yang pertama, bahwa kita inginkan janji itu dialami dalam hidup kita. Kita mau. Kalau saya berjanji ke anak saya ada janji saya kepada anak saya yang berlaku secara keseluruhan bagi semua anak saya. Bagi 5 anak saya. Saya katakan bahwa setiap mereka berulang tahun, kami akan memberikan sejumlah besar uang kepada mereka. Dan mereka bisa gunakan uang itu untuk terserah apa yang mereka maui. Suka-sukanya mereka beli, yang penting itu hal yang mereka perlu dan berguna buat mereka, saudara. Nah, hanya karena saya menjanjikan itu, saudara, menjelang hari ulang tahun mereka, anak-anak saya itu sudah buat planning, sudah buat rencana. Wah, uangku itu saya pengen beli ini. Saudara, akan kalau sekarang zamannya zaman online, mereka sudah lihat-lihat, saudara, di startup ya, yang ada, yang mereka mulai cari-cari barang-barang yang mereka suka. Dan begitu setelah mereka dapatkan semua, mereka datang kepada saya, Pak, ini kami mau beli ini. Saya sudah menjanjikan.
Tetapi saudara, mereka menunjukkan satu sikap bahwa mereka pengen mengalami, menerima janji itu. Dengan cara-cara yang saya katakan tadi, saudara. Dengan saudara berdoa, Tuhan melihat bahwa saudara benar-benar mau mengalami janji itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa Roh Kudus saudara harus doakan? Supaya saudara datang kepada engkau dan saudara bisa terimanya. Yang kedua adalah begini. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan barang. Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar penyemangat, saudara. Tapi Alkitab berkata dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Pribadi Allah dalam bentuk roh. Dia sangat lembut. Dia bukan pribadi yang kasar, yang mau suka-sukanya, tidak. Dia lembut dan dia hanya datang. Dia hanya mau hadir. Dia hanya mau masuk kepada orang-orang yang benar-benar merindukan dia. Yang benar-benar mau mendapatkan dia. Bukan hanya sekedar mau pengen cari tahu tentang dia. Tapi benar-benar rindu kepada dia. Benar-benar mau menginginkan dia. Roh Kudus itu hadir. Ingat saudara. Esensi dari utama dari seorang pribadi. Seorang pribadi adalah penerimaan saudara. Amin. Kalau saudara tidak diterima di dalam rumah orang, saudara nggak akan nyaman di situ ketika saudara datang. Walaupun saudara ngotot pengen masuk ke rumah itu, pengen tinggal di rumah itu. Tapi ketika tuan rumah tidak menerima saudara, maka keadaannya nggak nyaman. Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan dia sangat menginginkan ketika kita ada satu kerinduan penerimaan terhadap pribadinya yang begitu kuat dan besar. Hasratnya besar, saudara. Makanya ketika murid-murid terjadi pada hari Pentakosta, kisah pasal 2 nanti kita akan bahas ini minggu depan, saudara. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, dari 500 yang melihat kenaikan, 300 yang ikut berdoa kurang lebih, hanya 120 yang menerima penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu. Kenapa? Itulah yang terjadi seperti saya katakan tadi. Makanya hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Mengalami kepenuhan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus semua sebagai tanda kepemilikan Kristus, saudara. Tapi mengalami penuh oleh Roh Kudus tidak semua. Saudara harus mengembangkan apa yang saya katakan tadi. Dan minggu ini kita sedang ada dalam minggu-minggu penantian, saudara. Mulai dari hari Minggu ini, kita ada doa puasa 7 malam, saudara. Mulai dari hari Minggu ini. Sampai minggu depan, kita peringati hari pencurahan Roh Kudus. Kita ada doa 7 malam. Doa puasa selama 7 hari. Saya mengundang jemaat Tuhan. Saya menantang saudara semua untuk ikut. Kita berdoa masing-masing di rumah kita. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita terlibat dalam gerakan doa 7 hari ini. Angka 7 saya ambil dari angka dari 7 kali Elia tadi berdoa, saudara. Walaupun murid-murid menantikannya dalam 10 hari, saudara. Tapi saya lebih menekankan 7 hari ini. Penuh. 7 hari ini, saudara, kita berdoa puasa. Saya mau kita berdoa secara kontinu, tidak putus-putus, saudara. 7 hari dalam doa dan puasa kepada Tuhan. Dan tidak berhenti, saudara. Ada 2 hal yang kita harus doakan. Ada 2 hal yang kita berdoa. Sama seperti situasi para murid, saudara. Yang pertama, kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya jemaat Tuhan semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara dan saya terus mengalami kepenuhan, saudara. Yang kedua, kita berdoa. Sama seperti murid-murid berdoa juga buat situasi mereka yang mencekam pada waktu itu. Kita juga berdoa buat situasi kita. Untuk masa pandemi COVID-19 ini kita berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ada yang berkata mungkin begini, Pak, kita kan sudah berdoa selama ini, teruslah berdoa. Lebih gerakannya lebih dahsyat lagi, saudara. Gerakannya lebih hebat lagi. 7 hari ini kita berdoa. Sampai pada akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei nanti, saudara. Kita berdoa, doa saya. Kerinduan hati saya, sungguh-sungguh yang saya percaya, saya imani pada Tuhan. Bulan Mei ini menjadi anti klimaks, saudara, dari pergerakan penyebaran virus COVID-19 ini. Saya percaya
Ketika api Roh Kudus turun, maka semuanya akan dibakar habis. Saya berdoa pada puncak perayaan nanti, di Kisah Rasul pasal 2 katakan, ada puncak perayaan Hari Raya Pentakosta nanti, minggu depan. Saya berdoa ada api kuasa Roh Kudus yang turun, yang membakar semua virus-virus di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia ini. Kota kita ini. Saya terlalu percaya kuasa Tuhan yang hebat luar biasa, saudara. Dan saya minta jemaat Tuhan semua ikut berdoa dalam gerakan ini. Dan dalam doa-doa penantian ini kita berdoa dengan tekun, tidak berhenti selama 7 hari. Kita berpuasa, tapi kita mengerjakannya dengan sehati bersama-sama. Semua seluruh jemaat, tidak terkecuali semua cabang-cabang gereja ini. Di kota ini dan di cabang-cabang kita, gembala-gembala cabang, dengarkan pesan ini. Kita bersama-sama berdoa dengan sehati. Maka saya percaya pada puncak perayaan nanti. Roh Kudus dicurahkan atas jemaat ini. Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Roh Kudus dicurahkan atas gereja ini. Roh Kudus dicurahkan atas seluruh dunia. Ada puncak perayaan dan mujizat terjadi. Situasi kita diubahkan Tuhan. Virus-virus ini dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Terbakar habis. Karena Roh Kudus mengandung panas energi yang luar biasa. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi ketika umat Tuhan berdoa dengan terus-menerus. Dan juga berdoa dengan sehati. Ya, kita akan melihat hal yang hebat dikerjakan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan untuk berdoa di dalam penantian. Masa-masa penantian kami untuk memperingati puncak perayaan Pentakosta. Kami akan berdoa secara terus-menerus kontinu Tuhan. Dalam satu doa puasa selama 7 hari ke depannya ini Bapak. Setelah seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang mau ikut bersama-sama dengan kami yang di luar sana. Yang mendengarkan pesan firman Tuhan, pesan khotbah hamba-Mu hari ini ya Bapak. Kiranya melalui Tuhan gerakan doa 7 hari ini Tuhan. Akan doa puasa 7 hari ini. Kami berdoa pada puncak perayaan nanti. Kami jemaat ini akan mengalami kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Karena mereka selama 7 hari ini mereka merindukan Roh Kudus melawat lebih dahsyat, lebih luar biasa atas hidup mereka. Sehingga pada puncak perayaan Tuhan, mereka alami kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Dan juga Bapa, kami juga berdoa selama 7 hari ke depannya ini Tuhan. Tentang situasi dan keadaan kami hari-hari ini. Yang begitu menakutkan Tuhan bagi banyak orang, termasuk bagi umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan selama 7 hari ke depannya ini. Doa kami mengubah keadaan. Doa kami mengubah situasi Tuhan. Doa dengan terus-menerus dan dengan sehati ini. Kami berdoa mendatangkan kebaikan bagi kami. Mendatangkan mujizat Tuhan bagi umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan mujizat itu terjadi. Kami tahu Roh Kudus-Mu dicurahkan berlipat kali ganda di akhir zaman ini. Dan kami mengalami kepenuhan roh yang luar biasa. Dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini, saudara. Dan jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya berdoa, saudara tetap semangat terus dalam Tuhan. Dan ingat, tadi saya sudah sampaikan ada gerakan doa 7 hari. Terlibatlah dan kita berdoa melalui gerakan doa 7 hari ini. Roh Kudus tercurah luar biasa atas hidupmu. Dan juga bagi pelayanan ini dan Indonesia secara keseluruhan. Dan seluruh dunia. Dan yang akibatnya Roh Kudus memenuhi umat-umat Tuhan. Dan juga Roh Kudus membakar habis virus-virus yang ada. Yang sedang menyerang umat manusia hari-hari ini. Kita pasti melihat mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat pemeliharaan, perlindungan, penyediaan, serta penyertaan dari Bapa-Mu yang baik di surga. Melalui cinta dan kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari siang hari ini
sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam pemenang.